Wah, wah, wah. Madam Pang pun murka melihatnya. Kritik keras untuk Patrick Kluivert usai kekalahan aneh timnas Indonesia dari Arab Saudi. Benarkah? Simak penuturan lengkap Madam Pang dan kritikan terhadap Erick Thohir yang bisa bikin miris mendengarnya. Bikin geger. Sang kapten buka suara Jay Itzes ungkap fakta mengejutkan di balik kekalahan timnas Indonesia dari Arab Saudi. Bahkan ada tersirat kabar panas di ruang ganti. Benarkah? Simak penuturan lengkap Jay Itzes dan siasat timnas Indonesia agar bisa mengalahkan Irak di pertandingan penentuan. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah, wah, wah. Madam Pang pun murka melihatnya. Kritik keras untuk Patrick Kluivert usai kekalahan aneh timnas Indonesia dari Arab Saudi. Benarkah? Simak penuturan lengkap Madam Pang dan kritikan terhadap Erick Thohir yang bisa bikin miris mendengarnya. Kekalahan timnas Indonesia dari Arab Saudi dengan skor 2-3 dalam laga internasional memunculkan gelombang kekecewaan dari publik sepak bola tanah air. Namun kejutan sesungguhnya datang bukan dari dalam negeri, melainkan dari luar. Sosok berpengaruh asal Thailand, Madam Pang, melontarkan komentar pedas dan mengejutkan terkait kekalahan tersebut. Dalam pernyataannya kepada media Thailand yang kemudian menyebar luas di Asia Tenggara, Madam Pang atau Nuaphan Lamsam menyampaikan kekecewaan besar atas performa Indonesia di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert. Ia mempertanyakan keputusan sang pelatih yang merombak susunan tim yang selama ini dinilai sudah memiliki kerangka yang solid. Saya tak habis pikir pelatih Patrick Kluivert kenapa bisa merombak tim yang sudah punya kerangka bagus. Diganti dengan pemain lamban dan buruk. Ini benar-benar mengecewakan, ujar Madam Pang dengan nada serius. Pernyataan tersebut sontak menimbulkan gelombang reaksi dari para pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang mengamini kritik tersebut menyebut bahwa Kluivert terlalu banyak bereksperimen dengan pemain dan formasi yang tidak sesuai sehingga mengacaukan pola permainan Indonesia yang selama ini dikenal disiplin dan terorganisir. Timnas Indonesia sebenarnya memulai pertandingan dengan cukup baik. Kevin Dix mencetak gol cepat penalti yang sempat membawa Garuda unggul. Namun kesalahan-kesalahan di lini belakang lini tengah buruk dan kurangnya koordinasi membuat Arab Saudi mampu membalikan keadaan dan mencetak 3 gol. Meskipun Kevin Dix sempat memperkecil kedudukan di menit-menit akhir, Indonesia tetap harus mengakui keunggulan tim tamu dengan skor 2-3. Menurut Madam Pang, hasil ini seharusnya bisa dihindari jika pelatih mampu mempertahankan komposisi terbaik tim. Ia bahkan yakin Indonesia punya peluang besar untuk menang atau setidaknya menahan imbang Arab Saudi yang menurutnya tampil tidak terlalu istimewa. Saya yakin Indonesia kemarin bisa menang atau minimal seri. Arab Saudi juga bermain bagus, tetapi banyak drama. Ini murni salah pelatih, bukan salah pemain, lanjutnya. Komentar ini menohok langsung ke jantung kepemimpinan Kluivert di skuad Garuda. Di tengah ekspektasi tinggi dari masyarakat atas keberlanjutan performa positif tim, keputusan pelatih asal Belanda itu untuk merombak tim dinilai tidak tepat. Apalagi dilakukan di laga uji coba menjelang pertandingan penting kontra Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Madam Pang bahkan secara terbuka menyebut nama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan mendesaknya untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tim pelatih. Saya harap Pak Erick Thohir melakukan evaluasi besar-besaran terkait kekalahan yang menurut saya sangat bodoh ini, tegasnya. Pernyataan Madam Pang langsung menjadi viral di media sosial dan memicu perdebatan hangat. Sebagian warganet mendukung penuh kritik tersebut, menilai keberaniannya sebagai bentuk kepedulian terhadap perkembangan sepak bola Asia Tenggara.
Sementara sebagian lainnya menilai pernyataan itu terlalu mencampuri urusan internal tim Indonesia. Namun satu hal yang tak terbantahkan adalah bahwa pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan yang juga dirasakan oleh banyak supporter Indonesia. Eksperimen yang dilakukan oleh Kluivert dianggap tidak memberikan solusi, justru membuat tim tampil di bawah standar. Beberapa pemain yang selama ini menjadi andalan seperti Rizky Ridho, Justin Hubner, hingga Marcelino Ferdinand tampak tidak dimainkan, tidak di posisi natural, atau tidak mendapat dukungan sistem permainan yang tepat. Kini perhatian tertuju pada bagaimana PSSI merespons gelombang kritik ini. Dengan pertandingan penting melawan Irak yang tinggal menghitung hari, timnas Indonesia harus segera memperbaiki performa dan memastikan bahwa kesalahan serupa tidak terulang. Kritik tajam dari luar seperti yang dilontarkan Madam Pang bisa menjadi cambuk yang menyakitkan, namun juga menyadarkan bahwa ekspektasi terhadap timnas Indonesia saat ini tidak main-main. Era baru di bawah pelatih asing seharusnya membawa harapan, bukan kebingungan. Patrick Kluivert kini berada di bawah tekanan besar. Kekalahan dari Arab Saudi tidak hanya soal skor, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik. Jika evaluasi tidak segera dilakukan, bukan tidak mungkin badai kritik akan semakin membesar dan menggoyahkan fondasi tim. Apakah PSSI dan Patrick Kluivert berani mendengar suara publik baik dari dalam maupun luar negeri? Ataukah semua akan kembali pada pola lama, mengabaikan kritik dan berharap keberuntungan di laga berikutnya? Laga kontra Irak akan menjadi ujian sesungguhnya. Timnas tidak boleh kembali membuat kesalahan bodoh. Karena saat ini Garuda tak hanya membawa harapan bangsa, tetapi juga mata dunia yang terus mengamati langkahnya. Artikel video di atas hanyalah ilustrasi belaka, bukan sebenarnya agar PSSI dan pelatih Patrick Kluivert bisa berbenah dalam menangani timnas Indonesia. Bikin geger. Sang kapten buka suara, Jay Itzes, ungkap fakta mengejutkan di balik kekalahan timnas Indonesia dari Arab Saudi. Bahkan ada tersirat kabar panas di ruang ganti. Benarkah? Simak penuturan lengkap Jay Itzes dan siasat timnas Indonesia agar bisa mengalahkan Irak di pertandingan penentuan. Kekalahan timnas Indonesia dari Arab Saudi dengan skor tipis 2-3 pada laga ronde 4 menuai banyak sorotan. Performa Garuda Muda sempat memukau di awal laga, namun akhirnya harus mengakui keunggulan lawan. Di balik kekalahan tersebut, publik dibuat terkejut oleh pernyataan terbuka sang kapten Jay Itzes yang akhirnya angkat bicara dan mengungkap fakta yang selama ini belum diketahui. Dalam sesi wawancara pasca laga yang digelar tertutup namun rekamannya menyebar ke media, Jay Itzes mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil pertandingan. Meski mengakui kekalahan itu sebagai tanggung jawab tim, ia juga menyiratkan bahwa ada sejumlah keputusan yang memengaruhi performa Indonesia secara keseluruhan. Memang kami kalah dan ada beberapa kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi saya tak bisa bicara banyak karena semua sudah keputusan dan digunakan, ujar Jay Itzes dengan nada serius. Pernyataan itu sontak memancing berbagai spekulasi. Keputusan apa yang dimaksud? Apakah menyangkut strategi permainan, pemilihan pemain, atau penempatan posisi di lapangan? Jay tak memberikan rincian lebih lanjut, namun lanjutannya seakan membuka tabir dugaan yang beredar. Saya berharap besok lawan Irak, semua pemain Indonesia bisa bermain dengan posisi masing-masing seperti Rizky Ridho dan Justin Hubner, tambahnya. Kalimat itu seolah menjadi sinyal bahwa dalam laga melawan Arab Saudi, beberapa pemain timnas tidak bermain di posisi natural mereka. Sebuah hal yang krusial dalam pertandingan berintensitas tinggi, di mana kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Banyak pengamat menilai kinerja sektor pertahanan Indonesia memang tidak optimal, dengan beberapa pemain terlihat canggung saat menghadapi serangan cepat lawan.
Meski demikian, Jay Itzes tidak ingin menyalahkan individu atau menunjuk pihak tertentu sebagai biang keladi kegagalan. Sebaliknya, ia memilih mengambil pendekatan kolektif dengan menunjukkan sikap kepemimpinan yang dewasa dan bertanggung jawab. Saya tidak menyalahkan siapapun. Ini murni kesalahan kami semua dan tim pelatih, tegas Itzes. Pertandingan melawan Arab Saudi memang berlangsung dengan dinamika yang tajam. Indonesia sempat unggul lebih dulu lewat gol penalti Kevin Dix di awal babak pertama. Namun Arab Saudi berhasil membalikan keadaan dengan 3 gol beruntun yang memanfaatkan kelengahan lini belakang Garuda. Gol kedua Indonesia yang dicetak penalti kembali oleh Kevin Dix di menit-menit akhir laga tidak cukup untuk menghindarkan kekalahan. Kritik mulai bermunculan dari supporter hingga pengamat, terutama terkait eksperimen yang tampaknya dilakukan oleh tim pelatih Patrick Kluivert. Beberapa pemain kunci seperti Rizky Ridho dan Justin Hubner tidak bermain dalam pertandingan tersebut, yang membuat struktur pertahanan Indonesia rentan ditembus. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pertandingan ini digunakan untuk mencoba pola baru atau ada alasan lain di balik keputusan tersebut. Jay Itzes tak secara langsung menjawab hal itu, tetapi suaranya sebagai kapten menjadi alarm penting bahwa ada evaluasi besar yang harus dilakukan sebelum laga yang lebih penting. Indonesia dijadwalkan menghadapi Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut menjadi ujian sesungguhnya bagi skuad Garuda. Jika kekalahan dari Arab Saudi dijadikan pelajaran, maka duel kontra Irak bisa menjadi titik balik yang menentukan arah langkah Indonesia ke depan. Saya berharap semua pemain bisa bermain di posisi masing-masing. Itu penting untuk menjaga keseimbangan tim, kata Itzes, menyiratkan harapan bahwa laga berikutnya tidak diwarnai keputusan-keputusan eksperimen yang merugikan. Pernyataan Jay Itzes memicu banyak dukungan dari publik dan sesama pemain. Banyak yang menilai keberaniannya dalam berbicara sebagai bentuk tanggung jawab dan kepemimpinan sejati. Ia tidak hanya menjadi pemimpin di lapangan, tetapi juga suara hati tim yang merasa kecewa namun tetap berusaha bangkit. Kini sorotan tertuju pada bagaimana pelatih Shin Tae-yong akan merespons masukan dari sang kapten dan harapan dari masyarakat Indonesia. Kekalahan dari Arab Saudi, meski menyakitkan, tetap bisa menjadi momentum untuk perbaikan jika ditindaklanjuti dengan perubahan nyata. Pertandingan melawan Irak akan menjadi ajang pembuktian. Apakah Indonesia mampu bermain dengan komposisi terbaiknya? Apakah pemain ditempatkan di posisi yang benar-benar sesuai dengan kekuatan mereka? Semua pertanyaan itu akan segera terjawab. Yang pasti Jay Itzes sudah melakukan bagiannya. Kini giliran seluruh tim bersatu belajar dari kesalahan dan menunjukkan bahwa Garuda belum habis. Artikel di atas hanyalah ilustrasi karena kami berharap ada pembenahan di tubuh tim pelatih, terutama Patrick Kluivert. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing. Ratu Tisha Destria ikut angkat bicara usai kekalahan timnas Indonesia dini hari tadi atas tuan rumah Arab Saudi. Benarkah? Sekarang kalian tahu kenapa saya ngotot pertahankan Shin Tae-yong. Tinggal selangkah jangan sampai gagal lagi dengan skema ngawur dan buruk seperti tadi malam. Kekalahan timnas Indonesia dari Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 benar-benar menjadi sorotan tajam. Laga yang berlangsung dini hari tadi di Stadion King Abdullah Sport City itu berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan Arab Saudi. Meskipun timnas sempat memberi perlawanan lewat 2 gol penalti, permainan secara keseluruhan menuai banyak kritik. Salah satu komentar paling mengejutkan datang dari sosok yang dikenal punya pengaruh kuat dalam sepak bola nasional, Ratu Tisha Destria.
Mantan Sekretaris Jenderal PSSI itu secara mengejutkan mengeluarkan pernyataan tegas yang mengundang perhatian publik. Sekarang semua orang bisa melihat sendiri kenapa saya dulu sangat ngotot agar timnas Indonesia tetap ditangani oleh mantan pelatih Shin Tae-yong. Ujar Ratu Tisha melalui unggahan di media sosialnya, yang langsung ramai dibicarakan netizen. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Tisha, yang selama ini dikenal sebagai figur yang tenang dan jarang melontarkan kritik terbuka, kali ini tampak tak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya. Ia menilai bahwa kekalahan Indonesia dari Arab Saudi bukan hanya soal skor, tetapi tentang arah dan identitas permainan yang mulai kehilangan bentuknya. Menurutnya, pemilihan pemain dalam laga krusial itu menunjukkan ketidaktepatan dalam membaca situasi. Alih-alih mengedepankan pemain muda potensial yang sudah terbukti mampu tampil disiplin dan taktis, justru beberapa nama yang dinilainya kurang relevan diberikan kepercayaan tampil di starting lineup. Pemain muda seharusnya jadi prioritas. Itu yang dulu selalu jadi fokus Shin Tae-yong. Dia membangun fondasi kuat dari usia dini dan kita semua melihat hasilnya di Piala Asia dan SEA Games. Tapi sekarang, pemain-pemain yang tidak memiliki kontribusi signifikan malah jadi starter. Arah tim ini sedang kabur, tulisnya. Tisha tak menyebutkan nama secara langsung, namun publik mulai menebak-nebak siapa pemain yang dimaksud. Dalam pertandingan dini hari tadi, sejumlah pergantian pemain dan formasi memang dipertanyakan banyak pihak. Terlebih lagi, beberapa pemain yang selama ini tampil konsisten justru dicadangkan. Ia juga menyinggung soal filosofi permainan. Di bawah tangan Shin Tae-yong, kata Tisha, timnas Indonesia sempat memiliki identitas yang jelas, bermain cepat, agresif, dengan pressing ketat dan transisi yang solid. Namun dalam pertandingan melawan Arab Saudi, pola itu seperti hilang sama sekali. Dulu kita tahu Indonesia bermain seperti apa. Kita punya struktur, punya pola. Bahkan saat kalah pun kita bisa bangga karena bermain bagus. Tapi pertandingan tadi, permainan kita tanpa arah. Tidak terlihat ada organisasi tim yang jelas tambahnya. Selain menyinggung pelatih, Tisha juga memberikan sindiran tajam kepada pihak-pihak yang menurutnya terlalu cepat mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan kesinambungan program jangka panjang. Sepak bola bukan hanya tentang menang hari ini. Ini soal membangun. Shin Tae-yong sudah menanam fondasi, sayangnya tidak semua orang sabar melihat pohonnya tumbuh. Sekarang kita menuai apa yang kita tanam, tulisnya lagi. Meski terkesan sinis, Tisha tetap menyelipkan harapan dalam komentarnya. Ia percaya bahwa Indonesia masih punya peluang untuk bangkit selama ada evaluasi menyeluruh dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Indonesia belum terlambat. Kita masih punya banyak talenta muda yang luar biasa. Tapi kita butuh visi yang kuat dan konsisten. Jika fondasi muda kembali diprioritaskan dan pola permainan dibangun dengan sabar, timnas bisa kembali jadi kebanggaan Asia Tenggara, tutupnya. Pernyataan Tisha ini segera memicu perdebatan di ruang-ruang diskusi sepak bola. Banyak yang mendukung pandangannya, terutama mereka yang merasa timnas telah kehilangan arah setelah perubahan di kursi pelatih dan tim kepelatihan. Namun ada pula yang meminta waktu dan kesempatan bagi pelatih saat ini untuk menunjukkan hasil kerjanya. Terlepas dari polemik yang muncul, satu hal yang jelas, kekalahan dari Arab Saudi tidak bisa dianggap sepele. Timnas Indonesia berada di jalur yang tidak mudah untuk menuju Piala Dunia 2026. Setiap kesalahan sekecil apapun bisa berujung fatal. Kini perhatian beralih pada bagaimana PSSI dan jajaran pelatih merespons tekanan publik. Evaluasi terhadap taktik, komposisi pemain, hingga arah jangka panjang pembinaan harus segera dilakukan jika Indonesia tak ingin kembali terpuruk. Publik telah bicara. Para mantan tokoh penting juga mulai angkat suara. Pertanyaannya sekarang, akankah suara-suara ini didengar atau justru diabaikan hingga semuanya terlambat?
I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's Memupuk bintang lebih dini. Mesin gol Manchester City yang dipinjamkan bisa jadi penerus Erling Haaland bagi Pep Guardiola di masa depan. Manchester City membuka musim 2025/26 dengan tekad bangkit setelah musim lalu tertinggal 13 poin dari juara Liverpool. Konsistensi yang hilang dan kreativitas yang tumpul membuat skuad asuhan Pep Guardiola tampil di bawah ekspektasi. Namun, musim panas ini membawa angin segar. Kehadiran Ryan Cherki, Tijjani Reijnders, dan Ryan Ait-Nouri memberi nafas baru di tengah skuad yang menua, sementara beberapa pemain muda dipinjamkan untuk berkembang. Awal musim ini, City mencatat 4 kemenangan, 1 imbang, dan 2 kekalahan, namun satu hal tetap konsisten, performa memukau Erling Haaland. Dengan gol penentunya melawan Brentford, Haaland kembali menunjukkan ketajamannya. Usianya baru 25, tapi sudah mencetak 136 gol dari 155 laga, angka luar biasa. Menariknya, Guardiola mulai melirik ke masa depan pada seorang striker muda berusia 20 tahun yang kini mencuri perhatian di Championship. Mungkinkah dia penerus Haaland? Bagaimana menurut Anda? Apakah City sudah punya pewaris tahta Haaland? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Kejutkan publik. Inilah alasan mengapa Manchester City wajib datangkan Sergej Milinkovic-Savic dari Al Hilal. Manchester City terus mencari cara memperkuat lini tengahnya. Salah satu nama yang menarik perhatian adalah Sergej Milinkovic-Savic, gelandang Serbia yang kini bermain untuk Al Hilal. Meski bermain di Liga Pro Saudi, performanya tetap impresif, 12 gol dan 6 assist sepanjang musim 2024/25, angka luar biasa untuk seorang gelandang tengah. Bukan hanya kreator, Sergej juga dikenal sebagai finisher tajam dari lini kedua. Ia melepaskan sekitar 80 tembakan dalam semusim, menunjukkan agresivitas dan kontribusi ofensif yang signifikan. Tinggi 1,93 meter, ia juga tangguh dalam duel udara dan efektif dalam bola mati. Di level kontinental, ia mencatat 1 gol dan 1 assist di Liga Champions Asia musim ini. Di timnas Serbia pun kontribusinya terasa, mencetak gol lewat tandukan saat menundukkan Swedia 3-0. Milinkovic-Savic dapat menjadi solusi jangka menengah untuk City yang kini masih sangat mengandalkan De Bruyne dan Rodri. Gaya box to box dan fleksibilitas taktisnya cocok untuk ritme cepat Premier League. Bagaimana menurut Anda? Apakah Milinkovic-Savic layak berseragam Manchester City? Tulis pendapatmu di kolom komentar. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Sempat terpaku keadaan.
Cedera nyaris bikin John Stones pensiun musim lalu, kini saatnya bangkit lebih tinggi lagi. Musim lalu menjadi salah satu periode paling kelam dalam karier John Stones. B. Andalan Manchester City ini hanya tampil 11 kali di Premier League dan total 20 kali di semua ajang, angka yang menggambarkan betapa cedera telah membatasi perannya. Cedera kaki dan hamstring datang silih berganti, membuatnya harus absen hampir setiap bulan, terutama antara November hingga Desember. Bahkan, cedera hamstring pada Februari nyaris menutup musimnya lebih awal. Rasa frustasi mendalam sempat membuat Stones berpikir untuk pensiun. Musim lalu itu berat buat saya, sampai ke titik saya berpikir untuk berhenti, ujar Stones kepada BBC. Ia merasa sudah sangat profesional, menjaga tubuh, berlatih maksimal, namun tetap terjatuh tanpa alasan yang jelas. Kini di usia 31, Stones kembali dipanggil timnas Inggris. Absen lawan Manchester United musim ini sempat menimbulkan kekhawatiran, tapi kabarnya kondisinya tak serius. Harapan untuk kebangkitan pun menyala. Bagaimana menurut Anda, akankah John Stones mampu kembali ke performa terbaiknya musim ini? Beri dukungan atau pendapatmu di kolom komentar.